My full name is Evi Ruslita Sari. People usually call me Evi. I want to refleksi topic 1 until 4. Oke, please listen. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai UTS, pembelajaran bahasa Inggris, reflection topik 1 sampai topik 4. Topik 1 yaitu menjelaskan mengenai ruang kolaborasi topik 1 diri dan keluarga teman sejawat yang bernama Fafa Amelia Rahmatul Haf. Introduction ada nama panjang, nama pendek, tempat tanggal lahir, umur, perkuliahan dari mana, dan description di sini mengenai keluarganya dan teman dekat. Kemudian topik 2 adapun procedural text, langkah-langkah yaitu mengenai hobi, masak yang unik yaitu memasak Oreo. Adapun step 1 a plan, mempersiapkan bahan-bahannya. Step 2 a stack of prepare yaitu langkah kedua ini mengenai bahan yang akan dibuat. Kemudian tab ketiga yaitu start cooking yaitu memasak. Kemudian yang terakhir adalah plating sesuai selera. Topik 3 di sini adalah mengenai recount my experience at school. Adapun penyusunannya orientation, event reorientation. Orientationnya yaitu ketika dulu saya umur 18 tahun dipercaya mengendarai sepeda motor, yaitu eventnya, peristiwanya yaitu ketika ada seekor kucing yang menyeberang, tiba-tiba saya kaget dan jatuh dan terjadilah kecelakaan. Disitulah saya mengalami trauma, sehingga trauma tersebut sampai sekarang ketika menyeberang itu takut, sehingga dibully pada teman-teman saya seorang penakut. Nah, reorientation di sini walaupun orang tua saya mempercayai diri dalam mengendarai sepeda motor, dan di sini saya menjadi guru ketika nantinya guru profesional agar tidak terjadi bully pada teman di sekolah karena bisa membuat stres, down maupun mengganggu pembelajaran berlangsung. Selanjutnya di sini ada pun terjemahnya. Kemudian tugas satunya yaitu percakapan mengenai teman sejawat. Kemudian saya rekam dan diupload di link YouTube maupun Google Drive. Kemudian tugas keduanya saya membacakan teks recount saya sendiri. Kemudian saya upload di link YouTube maupun Google Drive. Topik 4 di sini adalah teks persuasif, yang mana si penulis saya sendiri mengajak si pembaca untuk menjaga lingkungan, environment, lingkungan yang ada di sekitar sungai, yaitu menjaga air di sungai. Adapun yang pertama yaitu argumen yang saya tidak boleh membuang sampah di sungai, tidak mencemari sungai, dan tindak lanjutnya yaitu mulailah dengan tidak membuang sampah pada sungai atau di tempat yang tidak semestinya. Kemudian jangan buang-buang air. Kemudian jagalah selalu sumber air di daerah kita sendiri. Selamatkan air kita untuk masa depan yang lebih baik. Kemudian di sini merupakan tugas UTS, dan keempat saya mengupload untuk interfaknya di link YouTube maupun di Google Drive. Kemudian topik 1 materinya mengenai lesson introduction, yang mana kenapa hal itu penting, menguasai isi yang akan diperkenalkan dengan percaya diri. Yang kedua, memperhatikan pemilihan kosakata karena merangkai kalimat berbahasa Inggris. Untuk perkenalan diri yaitu ada pun nama panjang, nama panggilan, umur, lulusan dari universitas, alamat, dan hobi. Mengapa hal tersebut penting? Karena setelah memperkenalkan diri dengan teman sejawat atau lawan bicara bisa menuju percakapan yang lebih jauh lagi. Topik 2 membahas mengenai reading a procedural text, yaitu yang pertama menguasai isi yang akan dibacakan, yang kedua memperhatikan pemilihan kosakata yaitu hobi, memasak resep unik, masak Oreo goreng yaitu mempersiapkan alat dan bahan, menuliskan langkah-langkahnya dengan menggunakan first, second, and finish process. Dalam penulisannya menggunakan present tense untuk menjadi kalimat yang efektif. Kenapa hal tersebut penting? Karena bercerita tentang hobi bisa bertukar pengalaman yang menarik dengan teman sejawat. Kemudian topik 3 yaitu telling story about my experience, yaitu bercerita tentang pengalaman di sekolah. Di sini ada pun penyusunan penulisannya ya ada orientation, event, and reorientation dengan benar. Kemudian pemilihan kosakata dan menggunakan past tense untuk menjadi kalimat yang efektif. Mengapa hal tersebut penting? Karena setelah bercerita tentang pengalaman bisa bertukar pengalaman yang menarik dengan teman sejawat. Topik 4, reading a persuasive paragraph about a environment themselves water.
memperhatikan pemilihan kosakata, kemudian menyusun persuasif, adapun statement of position, argument, reiteration of appeal dengan benar untuk menjadikan kalimat efektif. Mengapa hal tersebut penting? Karena berargumen bisa bertukar informasi atau pendapat yang menarik dengan teman sejawat. Kemudian setelah merefleksi topik 1 sampai 4, di sini ada dampak apa sih yang ingin saya hasilkan dari tulisan tersebut? Yang pertama, bisa belajar bahasa Inggris dengan fasih dalam pengucapannya maupun penulisannya, bisa belajar kosakata baru dalam bahasa Inggris. Apa yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan kualitas tulisan tersebut? Yang pertama, yaitu menuliskan tulisan dalam berbahasa Indonesia, kemudian saya menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, misalnya dalam topik 1 sampai topik 4. Yang pertama, menuliskan perkenalan diri, kemudian menuliskan hobi, kemudian menuliskan rekontes pengalaman pribadi bersama teman sejawat, yang terakhir yaitu menuliskan persuasive text savewater bersama teman sejawat. Kemudian membuat video rekaman bersama teman sejawat agar dapat belajar pengucapan vokal dalam bahasa Inggris dengan benar. Mendengar saat percakapan berlangsung, dalam mencari informasi, bisa belajar untuk lebih baik lagi. Itulah merupakan refleksi topik 1 sampai 4. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.